Salah pertanyaan. Sejak Maret 2020, bangsa Indonesia mengalami serangan wabah virus corona. Tragedi ini meminta banyak korban jiwa yang tidak pandang bulu. Bahkan beberapa hamba Tuhan juga menjadi korban dan meninggal dunia. Tidak terkecuali dokter-dokter ahli yang menangani wabah ini juga menjadi korban dan meninggal dunia. Saya yakin kita semua pernah bergumul dengan pertanyaan, mengapa kita harus menderita dan melewati berbagai badai serta ujian di dalam hidup ini? Seperti halnya para murid yang melihat orang buta dan berpikir, apa yang menyebabkan kebutaannya? Kita pun melihat kondisi kita sendiri, badai dan ujian kehidupan kita, lalu berpikir, mengapa saya kehilangan pekerjaan dan kemampuan untuk menafkahi keluarga? Mengapa pernikahan saya berantakan? Dan tampaknya tak ada yang dapat saya perbuat berkenaan dengan hal itu. Mengapa anak saya memberontak sehingga mendatangkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga saya dan saya? Mengapa saya harus menderita lewat penyakit yang menakutkan ini? Mengapa saya? Tak kala kita mengalami penderitaan atau tragedi, sifat dasar manusialah yang membuat kita ingin Allah memberi penjelasan detail tentang mengapa hal itu terjadi pada kita. Kadangkala Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, namun kadangkala pula bukannya menjawab. Pertanyaan kita yang berkaitan dengan penderitaan itu disambut dengan keheningan. Saya yakin ini terjadi karena kita kerap mengajukan pertanyaan yang salah. Bukankah lebih baik pertanyaan mengapa kita ganti dengan apa? Perkara-perkara besar apa yang dapat Allah kerjakan lewat kondisi saya saat ini? Apa yang Allah ajarkan kepada saya lewat penderitaan dan kekacauan ini? Mujizat macam apa yang akan Allah adakan lewat semua ini? Rasul Paulus mengatakan hal ini ketika ia menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Paulus ingin mengatakan bahwa meski penderitaan kita tetap berlanjut, Dia akan melakukan perkara-perkara besar di tengah semua itu. Jadi, tetaplah berpikir seperti yang Kristus pikirkan. Bukan lagi menanyakan, mengapa ini terjadi? Tetapi dengan penuh iman kita akan berkata, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saya?